Mohon izin Bapak Ibu, acara kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Aduh, rasanya sudah lama ya kita nggak ketemu di Mabar. Pagi ini kita ketemu lagi di Mabar episode 16. Ini kalau saya lihat di layar saya ada 172 peserta. Alhamdulillah ya banyak yang bergabung pagi ini, karena pagi ini memang materinya menarik sekali ya Ibu, terkait tentang siapa sih yang berwenang untuk menandatangani naskah dinas. Tapi sebelum itu saya pengen menyapa Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sudah siap mengikuti mabar atau belum? Kita coba masuk ke speaking nih. Sebentar saya share dulu. Izin kode presensi. Ya, baik. Sebentar lagi kode presensi akan kita bagikan setelah narasumber kita memulai materi ya, Bapak Ibu. Sekarang saya izin Bapak Ibu mohon menyalakan mikrofonnya karena kita akan main game sebentar untuk pemanasan biar seru ya, Bapak Ibu. Boleh dinyalakan dulu mikrofonnya, silahkan. Siap. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya punya ada 4 gambar yang sama. Saya minta Bapak Ibu untuk menebaknya. Kira-kira gambar yang mana ya yang sama angka berapa dengan angka berapa? Gitu ya, Bapak Ibu. Siap, kita mulai. 1, 2, 3. Kira-kira nomor berapa Bapak Ibu? 2 sama 7. 2 sama 3. 3 tuh ya. Yang pertama ya Bapak ya. 3 dengan 7. Oke, ternyata bukan. Ada yang mau coba angka lagi? 4 dengan 5. 2 sama 7. 4 dengan 5. Oke, ternyata bukan. 3 dengan 5. Dan 5. Wah, oke. Ada satu kucing. Sama. 1 sama 2. Suaranya kedengar nggak ya di Bapak Ibu? Sama 2. 1 sama 2. Dengar ya. 1 sama 2. Aduh, ternyata bukan. 1 sama 4. 1 sama 4. Oh iya, betul. Dengan 7. Berapa? 2 sama 7. 2 dengan 7. Dengan 7. Ternyata bukan. 8. 8 dengan 2 dengan 8. 2. Oke, betul. 6 sama 7. 6 sama 7. Terakhir 6 dengan 7. Ada lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata waktu kita untuk menyelesaikan itu 1 menit 20 detik kok. Juga ya. Terima kasih Bapak Ibu. Karena tadi sudah banyak yang merespon, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah siap. Oke, sudah siap untuk menerima materi. Oke, jadi Bapak Ibu, episode 18 ini kita akan membahas 16. Aduh, semangat sekali ya udah 18 ya. Oke, semakin cepat semakin baik. Di episode 16 ini kita akan membahas tentang kewenangan penandatanganan sebuah naskah dinas. Jadi nanti sudah kami siapkan narasumber Bapak Ibu senior saya yang jam terbangnya sudah tinggi ya di bagian tata naskah dan kearsipan. Kita perkenalkan Ibu Iswinarti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Siap. Selamat pagi. Jadi Bu Iswi ini adalah senior saya, Bapak Ibu. Beliau sudah malang melintang di dunia tata naskah dan kearsipan. Pagi ini beliaulah yang akan
ngobrol bareng sama kita terkait siapa sih yang berwenang untuk melakukan penandatanganan. Kurang lebih begitu ya Ibu ya. Siap, mohon izin Ibu, layar kami persilahkan untuk Ibu. Saya izin membantu share screen Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sudah bekerja di BPNSA selama Suaranya kecil, Ibu. Suaranya kekecilan Bu, nggak kedengeran. Sudah kedengaran suara saya Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih. Saya juga Kurang keras Ibu suaranya. Oh iya. Sudah kedengaran suara saya Ibu? Halo? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya Bapak Ibu, hari ini saya diberi tugas untuk memberikan mabar episode ke-16 judulnya kewenangan penandatanganan pada naskah dinas. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan ya Bapak Ibu. Pertama-tama 7 hari dari sekarang ini Bapak Ibu kan akan ada pilpres. Pilpres itu tujuannya adalah untuk memilih presiden. Ini nanti ada keterkaitannya dengan episode yang akan kita bahas ini Bapak Ibu. Dengan adanya pilpres itu nanti akan muncul presiden baru yang akan menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya kalau pilpresnya udah kebentuk siapapun sudah terpilih siapapun yang dipilih, nanti beliau akan mempunyai tugas yang sangat besar dan sangat luas untuk mengatur negara Indonesia ini dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan itu, nanti akan ada presiden itu tidak mungkin menjalankan sendiri. Jadi presiden itu akan memberikan tanggung jawab kepada pembantu-pembantu yang di dalam kementerian. Nah, salah satu menterinya itu nanti ada di Kementerian ATR BPN yang mengurusi tentang pertanahan Bapak Ibu. Itu adalah salah satu wujud pendelegasian penandatangan, ada kaitannya dengan pembahasan yang akan kita bahas ini. Langsung dulu. Bapak Ibu, kementerian itu ya. Oh, Bapak Ibu, ini kita langsung ke materinya aja ya Bapak Ibu. Di peraturan Menteri tentang tata naskah dinas ini salah satunya mengatur tentang kewenangan pendelegasian penandatanganan naskah dinas. Kewenangan penandatanganan naskah dinas ini diatur dalam Permen nomor 9 tahun 2018. Nah, kewenangan ini tujuannya adalah untuk karena menteri itu banyaknya tugas yang harus dikerjakan dan tidak mungkin dikerjakan secara langsung oleh Pak Menteri. Jadi
Pak Menteri mendelegasikan penandatangan tata naskah ini kepada pimpinan tinggi seperti eselon 1 seperti Sekjen, Irjen, dan para Dirjen sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, pendelegasi kewenangan ini bersifat tetap yang keputusan ada pernyataan penutup. Contohnya adalah atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih. Untuk penandatanganan naskah dinas, kalau dilimpahkan ke pihak yang di bawahnya dengan 3 cara. Yang pertama, atas nama menteri. Atas nama menteri ini digunakan untuk penandatanganan yang bersifat keputusan. Ya kan, yang bersifat keputusan. Contohnya adalah SK. SK penetapan hak atas nama menteri. Ini contoh ya Pak, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau SK-SK yang diterbitkan oleh kementerian itu, kalau yang dilimpahkan kewenangannya menggunakan atas nama menteri. Baru penulisannya harus huruf besar semua dan lengkap ininya ya. Kalau contoh naskah dinas, cara penulisannya atas nama menteri, tapi penulisannya huruf kapital dan huruf kecil. Cara penulisannya. Penandatanganan naskah dinas yang kedua itu adalah atas nama untuk beliau itu memberikan kuasa lagi kepada pejabat setingkat di bawahnya. Jadi setelah atas nama pelimpahan itu ditulis dengan UB. Contohnya adalah Menteri memberikan kewenangan kepada Pak Sekjen di eselon 2, tapi Pak Sekjen memberikan kewenangan lagi kepada Kepala Biro Umum dan Tata Usaha. Itu contoh ya Pak, sebagai contohnya. Terus contoh yang ketiga, pendelegasian kewenangan tanda tangan ini adalah pelaksana tugas, disingkat dengan PLT. Nah, PLT ini digunakan apabila pejabat itu untuk sementara tidak berada di tempat, dilimpahkan kepada pejabat definitif, bukan gini Bapak Ibu. Jadi PLT ini digunakan apabila pejabat itu memasuki masa pensiun atau dia tidak berada di tempat, dia dilimpahkan sementara kepada pejabat lain sampai kalau yang udah pensiun itu bisa pejabat lain yang nanti didefinitifkan sebagai penggantinya. Nah, tapi dalam pelaksananya PLT itu Pak, semua tanggung jawab naskah yang dilimpahkan penandatangannya itu kalau dari Sekjen tembusannya harus disampaikan ke Menteri. Begitu juga kalau yang di eselon 2 juga harus ada tembusan ke Menteri karena itu sebagai wujud laporan dari pelimpahan kewenangan itu untuk yang penanggung jawab yang sebenarnya. Nah, kalau yang keempat adalah pelaksana harian atau disingkat dengan PLH. PLH ini digunakan apabila pejabat yang berwenang tidak berada di tempat dalam waktu tertentu sehingga untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari diperlukan pejabat sementara yang menggantikannya. Itu contohnya kalau apabila Bapak ini sedang cuti. Pada saat itu Bapak itu selesai cuti, dia bisa PLT ini hilang dengan sendirinya.
Oh gitu. Aduh. Aduh. Bisa marah-marah. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya kurang besar ya. Itu bisa beda mungkin biasa. Jelas, Bu. Oh, udah jelas. Saya grogi nih Pak. Sudah lama saya tidak pernah memberikan materi seperti ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kalau contoh penulisan yang PLH itu contohnya seperti ini Pak. Jadi PLH tetap dia kepala pejabat yang memberikan kewenangan, tapi yang menandatangani yang diberi kewenangan ya. Nah, ini Bapak Ibu ada metrik kewenangan penandatanganan naskah dinas. Coba digedein, bisa nggak? Aduh, saya sudah tua nih, jadi kecil banget. Bapak Ibu, di metrik ini sudah sangat jelas ya naskah dinas apa yang bisa ditandatangan hanya menteri yang punya hak untuk tanda tangan menteri. Itu seperti peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau instruksi. Nah, itu hanya menteri yang punya hak untuk menandatangani. Dan ini tidak bisa didelegasikan ya. Kalau yang bisa didelegasikan ke setingkat di bawahnya, itu seperti prosedur tetap atau protap, itu bisa menteri bisa, sekjen bisa, jadi eselon 1. Surat edaran juga hanya sampai menteri sampai eselon 1 ya. Keputusan, surat tugas, surat perintah. Nah, kalau yang bisa didelegasikan sampai ke tingkat eselon 3 itu nota dinas, memorandum, surat dinas, surat undangan, surat pengantar, sama telaan staf. Nah, ini Bapak Ibu, kita kan pernah ya menerima Satya Lencana yang penghargaan bagi kita sebagai ASN, itu yang punya hak juga presiden aja. Kita kementerian pun juga tidak punya hak untuk penandatangan itu. Jadi ada contoh yang kita diberi penghargaan sama negara itu yang sangat spesial itu Satya Lencana itu. Jadi Bapak Ibu ada kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kalau di kantor wilayah ini naskah dinas yang bisa ditandatangan oleh kepala kantor atau pejabat eselon 3 ya, itu hanya keputusan, surat tugas, sama surat perintah aja. Untuk yang lainnya kayak naskah nota dinas, surat undangan, memorandum, bisa kan? Sama surat undangan itu bisa sampai pejabat pengawas itu eselon 4 ya. Bapak Ibu, saya malah ingin bertanya nih, kalau di daerah itu ada kan dulu ada eselon 5 ya. Nah, di Kanta itu ada eselon 5 itu ada nggak surat yang bisa ditandatangani di mereka gitu? Ada nggak? Berarti hanya Ibu suaranya menjauh, Ibu. Jadi kurang jelas. untuk yang kantor pertanahan, mohon maaf Bapak Ibu, bisa kedengaran suaranya kah? Bisa, ini bisa jelas ini. Oh, oke. Coba kalau untuk yang di kantor pertanahan, naskah dinas itu bisa ditandatangan di nota dinas, contohnya nota dinas, memorandum, surat dinas, surat undangan,
itu bisa sampai ke eselon 4. Suaranya hilang, Bu. Halo, halo. Habis suara saya. Kalau di khusus surat perjanjian kerjasama di kantor pertanahan yang bisa tanda tangan hanya kepala kantornya. Berita acara masih bisa sampai eselon 4, surat keterangan masih bisa eselon 4. Surat pemberitahuan sampai ke eselon 4. Nah, ini yang paling unik itu telaan staf ini sampai ke eselon 5 atau petugas yang diberi kewenangan ini ya, yang telaan staf ini. Sampai petugasnya langsung ya. Berarti di telaan staf ini petugas itu langsung apa namanya? Ikut menandatangani, berarti secara langsung ikut bertanggung jawab ya secara apa namanya? Secara materi. Jadi kalau suatu saat kan kita nggak minta ya, suatu saat akan ada masalah atau ada apapun itu, dia juga harus ikut bertanggung jawab ya kalau itu kontribusi untuk itu penandatangan. Coba. Habis. Nah, Bapak Ibu, kamu deh. Nah, sepertinya ini materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator aja. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bu Iswi atas penjelasannya. Ternyata banyak banget ya Bapak Ibu. Ada beberapa macam naskah dinas yang ternyata nggak sembarangan naskah dinas bisa ditandatangani oleh pejabat tertentu gitu ya. Memang sudah ada aturannya di Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2018. Di sini banyak sekali ya Bapak Ibu yang sudah minta kode presensi. Kode presensinya adalah 2407 ya Bapak Ibu. Silakan mengisi presensi di LMS dengan memasukkan password presensi 2407. Materinya juga sudah diberikan di kolom chat ya Bapak Ibu karena memang ini materinya sangat penting ya Bu Isu ya untuk teman-teman di daerah juga di pusat karena kadang takutnya buat naskah dinas ini ternyata harusnya tanda tangannya yang diakui adalah tanda tangan pejabat apa. Itu yang harus kita penandatangan itu adalah melekat dengan selempat tanggung jawabnya. Oke, betul. Melekat dengan tanggung jawabnya ya Bu Iswi ya. Izin Bu Iswi kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Kebetulan di sini sudah di kolom chat sudah ada pertanyaan. Kalau di Zoom belum ada yang raise hand, berarti saya baca dulu yang di kolom chat ya Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ririn dari Jawa Timur. Pertanyaannya, izin bertanya, SPPD siapa saja yang boleh tanda tangan? Apakah staf boleh bila tidak ada pejabat di kantor? Nah, gimana tuh Bu Iswi? Misalnya SPPD ada yang perjalanan dinas nih, tapi pejabat tidak berada di tempat. Apakah staf boleh menandatangani SPPD tersebut, Ibu? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Ririn dari Jawa Timur ya. Penandatangan ini. Maaf, suaranya nggak jelas. Mbak, Suaranya nggak jelas, suara. Halo, bisa? Halo, halo, Ya, halo, Bu, kalau ditempelkan itu suara sudah jelas, Ibu. halo, halo. Halo, kedengaran. Geng. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Eh, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ibu Ririn dari Jawa Timur. Nah, terkait SPPD ini, siapa saja pejabat yang punya hak atau punya kewenangan untuk menandatangani surat SPPD ini. Kalau di pusat itu eselon 2 ya yang punya kewenangan untuk menandatangani SPPD ini. Kalau di Kantah itu Kanwil bisa atau eselon 3. Eselon 3. Kalau di eselon 3 ke KBTU, Kabit bisa. Kalau di kantor pertanahan itu Kasubag TU-nya bisa. Pokoknya yang diberi kewenangan itu kalau di pusat sampai 2 tingkat di bawahnya. Kalau di Kantah itu bisa 3.
sampai Kasubag TU kan bisa 3. Kalau di Kanwil bisa sampai 3. Jadi Kanwil, Kabak, pejabat administrator sama Kasubag TU-nya eselon 4. Kalau di Kanta hanya kepala kantor sama Kasubag TU-nya saja. Itu Ibu Ririn yang bisa kalau staf kita nggak boleh karena kan kita diperintah, jadi kita tidak boleh, tapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab atas SPBD itu harus kita laporkan kepada pimpinan yang memberikan tugas kepada kita. Itu aja Bu, siapa yang bisa. Bu Ririn, terima kasih. Ya, mohon izin Bu Ririn, dengan jawabannya sudah cukup ya. Oke, kemudian ada yang raise hand dari Kanwil BPN Gorontalo. Wah, sepertinya dari BPN Gorontalo sudah bersemangat sekali. Mohon izin Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Mohon izin masih di mute Bapak. Halo Bapak Ibu dari Gorontalo. Iya, izin Bu. Iya, Izin monggo. bertanya Bu. Iya, Yang monggo. pertama tadi mungkin sudah dibahas sedikit terkait yang Korsup Bu. Ini kami ingin bertanya Bu, kalau di Kanwil apakah pejabat fungsional tingkat madya dan muda itu punya kewenangan yang sama dengan pejabat pengawas atau seperti apa Bu? Karena kan banyak yang pejabat fungsional muda itu dari Kasih sebelumnya. Apakah punya kewenangan yang sama dalam pelimpahan kewenangan Bu? Misalnya tanda tangan untuk lembar 2 perjalanan dinas atau seperti itu Bu. Dan Korsup yang di Kanta Bu, kewenangannya sebenarnya sampai di mana? Apakah mereka punya kewenangan dalam tanda tangan dokumen Bu? Karena itu kan tidak disebutkan juga di Korsup, itu kewenangannya sampai apa? Apakah hanya di KKP saja atau ada dokumen-dokumen yang tentu disetarakan atau disamakan dengan pejabat eselon 5 atau pejabat pengawas Bu? Terutama kami yang di Kanwil ini, apakah JF muda itu punya kewenangan yang sama dengan pejabat pengawas atau tidak? Kemudian yang kedua, kami juga masih banyak persepsi Bu terkait terkait SPD Bu, lembar 2. Apakah wajib SPD lembar 2 itu di belakangnya langsung dengan lembar 2-nya, misalnya SPD lembar 1 dan lembar 2 itu bolak-balik, atau bisa SPD lembar 1-nya halaman yang terpisah dengan lembar 2-nya Bu? Kan ada yang beberapa satker, ada yang bolak-balik 1 dan 2, ada juga yang tidak. Dan bagaimana dari sisi administrasi atau pertanggungjawaban keuangannya Bu? Apakah itu dua-duanya memang boleh atau seperti apa sebenarnya? Kemudian mungkin itu dulu Bu yang kami tanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dari Gorontalo. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Kalau terkait pejabat fungsional seharusnya tidak bisa menandatangani SPPD itu Pak. Karena SPPD itu yang bertanda tangan adalah yang pejabat strukturalnya. Karena mereka melekat di, dia tidak terpisah dari jabatan struktural. Jadi kalau kewenangan penandatangan SPPD itu di pejabat strukturalnya Pak, bukan di jabatan fungsionalnya. Jadi kalau misalnya banyak pejabat fungsional melakukan perjalanan dinas atau apapun itu, dia minta penandatangan SPBD-nya di strukturalnya. Misalnya yang Javongnya udah tingkat tinggi atau setara eselon 1, dia di sekjen atau langsung di menterinya. Kalau misalnya di yang kan itu ada tingkat-tingkatan juga ya Javong itu. Jadi kalau misalnya yang setingkat eselon 3 gitu ya, dia melekatnya di Kabak TU-nya atau di Kanwilnya, bisa. Gitu Pak. Kalau terkait dengan redaksi yang lembar itu, bisa di 1 lembar boleh, dibolak-balik juga nggak apa-apa. Karena saya pernah menemukan yang pejabat orang-orang daerah tuh Pak dari Pemda itu ada juga mereka itu depannya SPPD, belakangnya lembar keduanya. Pernah juga seperti itu. Sebenarnya itu hanya redaksinya aja Pak. Yang penting 2 syarat itu penandatangan itu ada di lembar yang sama gitu. Iya, izin Bu, yang terkait tadi ini misalnya sampel contohnya Bu, kalau surat tugas kan minimal eselon 3 Bu ya, kalau di Kanwil. Nah, kalau PLH eselon 3-nya itu dari JF misalnya, JF muda, apakah bisa tanda tangan surat tugas Bu?
dia PLH, tapi dia jabatannya JF muda, Bu. Gimana? PLH kepala bidang misalnya. PLH, eh, Iya, izin Bapak bantu ya. Desti gue bantu ya. oh iya, ini ada teman saya yang mau bantu ini Pak. Izin Bapak bantu menjawab ya Pak ya. Kalau untuk beliau berarti kan ditunjuk sebagai PLH ya Pak ya. Iya, betul. Berarti nanti atas nama jabatan strukturalnya Pak, nggak boleh fungsionalnya. Iya. Karena penunjukan beliau kan sebagai PLH jabatan struktural ya Pak, kepala bidang. Iya. Apa seperti itu boleh Pak, tapi jabatan struktural, jangan menggunakan jabatan fungsionalnya. Seperti itu. Iya. Terus ini Bu, izin Bu untuk menyamakan persepsi Bu. Ini Iya, yang boleh. sebenarnya kalau kami kan kadang-kadang bingung Bu, misalnya Kabak TU yang tanda tangan, apakah harus ada atas nama Kakanwil atau langsung Kabak TU gitu? Itu cara membedakannya seperti apa Bu? Yang dokumen yang harus ada atas nama Kakanwilnya dengan dokumen yang bisa langsung Kabak TU yang tanda tangani. Ya, izin Bapak mencoba menjawab untuk membedakan bagaimana mungkin kewenangan eselon 3 dan eselon 2-nya ya. Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas itu ada di matriks kewenangan penandatangan. Mungkin bisa di-share, ada di sini nggak ya? Di matriksnya. Matriksnya lagi Lan. Ya, ini Bapak yang bisa kita gunakan. Jika memang surat tugas ini ya di kantor pusat ini kan minimal itu ada di eselon 2 ya. Berarti nanti ketika akan digunakan oleh pejabat administratornya atau kabaknya itu menggunakan atas nama atas nama direktur, bawahnya baru kepala bagian. Nah, begitupun ini contohnya di kantor wilayah misalnya ya Pak ya. Di kantor wilayah ini ada misalnya penggunaan surat dinas, ini berarti kewenangan kabak ini juga bisa untuk langsung menjawab menggunakan jabatan atas nama dirinya maupun atas nama, seperti itu Pak. Atau memang surat tugas, kalau surat tugas di sini untuk di kantor wilayah, ini surat tugasnya ada nggak ya di kantor wilayah? Ada Ini mungkin Pak. terpotong ya Bu, ini kan kalau sebelah kiri ya. Nah, Ada. ini kepala kantor wilayah dan pejabat administrator. Iya, berarti eselon 2. Nah, ini berarti bisa menggunakan pejabat administratornya langsung ataupun kepala kantor wilayahnya seperti itu Pak. Ini sudah benar ya matriks kewenangan dari kantor wilayah ya? Ya, sambil Berarti lihat juga. Bu, izin Bu, sebenarnya kalau misalnya Ya. kabak itu kalau langsung tanda tangan, apakah bisa untuk surat tugas yang eselon 3 juga? Atau seperti Oh, apa? bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Tapi tidak bisa ke atas ya Bu ya? Oh, tapi dia menugaskan pejabat di bawahnya ya Pak. Kalau memang dia yang ditugaskan, sebaiknya menggunakan surat tugas kepala kantor wilayah yang lebih tinggi Pak. Atau memang dia menggunakan atas nama baru jabatan yang menandatangani dan menugaskan mungkin pejabat yang setara dengan si penandatangan seperti itu Pak. Oh, berarti izin Bu, jika surat Ya. tugas Pak Kabak itu harus ada atas nama Kakanwil. Iya itu seperti itu Oh, betul. iya. Atau paling tidak Pak Kakanwil sendiri yang tanda tangan. Karena saat ini kan kita tidak hanya sebatas penandatanganan fisik ya Pak ya. Kita Iya. sudah bisa menandatangani secara elektronik. Berarti Betul. Bapaknya misalnya sedang tidak di tempat pun bisa menandatangani surat tugas tersebut. Oh, jadi kalau eselon 3 Bu, yang tanda tangan Kakanwil atau atas nama Kakanwil ya? Tidak Iya, bisa betul, langsung jabatannya sendiri ya? Iya, dia tidak bisa menugaskan dirinya sendiri. Seperti itu Pak. Mungkin kalau dia menugaskan staf di bawahnya, itu boleh langsung kepala bagiannya misalnya ya Pak ya, menugaskan pejabat pengawasnya atau pejabat fungsional umumnya yang bertugas itu bisa dilakukan oleh pejabat administrator di kanwilnya Pak. Seperti itu Pak. Terus izin Bu, jika surat tugas ditandatangani kabak, apakah lembar 2 SPD juga harus kabak atau itu ada keterkaitan Bu? Harus sama nggak yang tanda tangan surat tugas sama yang lembar 2 pojok kanan SPD Bu? Yang lembar 2-nya ya Pak. Ini Iya, mungkin harus ada sama di nggak aturan itunya? PMK ya Bapak Ibu ya. Karena memang untuk lembar 2 sendiri ini kan aturannya ada di Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu. Ya. Dan sepertinya juga ada nanti aplikasi khusus yang akan mungkin disosialisasikan oleh Biro Keuangan untuk kelengkapan dari perjalanan dinas kita Bapak Ibu. Itu kalau tidak salah sudah bentuknya elektronik dan mungkin di situ juga ada penandatanganan SPPD secara elektronik.
Seperti itu sih Pak. Namun sepertinya belum launching ya. Nah, kalau yang fisik untuk di kami sendiri ini biasanya kita sesuaikan antara si pejabat penandatangan di surat tugas dengan yang di lembar 2-nya Pak, seperti itu. Harus sama Bu ya, harus sama Iya, ya. bukannya harus sama ya. Biasanya sih kita sesuaikan ya Pak. Kalau misalnya Kanwil biasanya langsung juga kalau kami mengajukan ini berikut dengan lembar 2-nya. Jadi surat tugas dan lembar 2-nya nanti bisa sekalian ditandatangani oleh pimpinan yang menandatangani. Seperti itu Oh, sih Pak. siap-siap. Makasih Bu. Tambah Siap satu Bapak. lagi. Izin sahabat yang bertanya. Jadi gini Bu, kita Iya kan Pak. sering ya kita kan sering ada surat tugas dari Satker dari Kanta-Kanta dan itu kepala kantor. Apakah bisa lembaran 2 itu tiba berangkat itu Kasubag TU bisa Kasubag yang ada di kami bisa tanda tangan atau dia melekat ke kabagnya untuk tiba berangkatnya itu lembaran 2. Oh, tiba berangkatnya ya Pak. Ya, ya. Sebenarnya bisa pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang ada di kantor tersebut sih Pak. Oh Tidak ya, harus ya. eselon 3-nya. Oke, makasih Bu. Ya, Karena sama-sama Bapak. biasanya kalau banyak kan capek saya. Iya, Bisa bisa. dilimpahkan Bisa Pak. ke Kasubag. Bisa. Ya, makasih Bu, makasih Bu. Iya, Ya, biasanya pejabat, yang penting ada pejabat strukturalnya saja Pak. Ya, Tidak ya, juga oke. di tata usaha. Meskipun ada misalnya di kantor tersebut berhalangan, ada yang hanya di bidang teknisnya, itu silakan pejabat pengawas di bidang teknisnya yang menandatangani. Seperti itu Pak. Oke, makasih Bu. Ya, makasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bu Tias atas jawabannya. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya nanti tanda tangannya nggak banyak-banyak ya Pak. Bisa dibantuin sama yang lainnya. Kebetulan di sini saya melihat lagi ada raise hand dari Ibu Mona Aritonang. Mohon izin Ibu dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Bu, izin saya cuma ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu yang memiliki kewenangan untuk melakukan legalisir sertifikat itu siapa ya? Karena kalau di kami di Kanta itu masih ada 2, satu di TU, ada juga yang sebagian di teknis. Karena mengingat dokumen wakafnya kan ada di teknis. Apakah itu kewenangannya dari tata usaha atau tetap teknis? Kemudian pertanyaan yang kedua ini terkait SPPD, Bu. Kalau misalnya surat tugas Kakan itu yang menandatangani di bawah atas nama Kakanwil. Jika yang ditugaskan itu orangnya harinya sama, tanggalnya sama, misalnya Pak Kakan dengan para kasihnya, apakah surat tugasnya dipisahkan atau masing-masing? Biasanya kita malah Kakan sendiri karena penandatangannya Pak Kanwil, kemudian pesertanya itu ditandatangani oleh Kakan. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bu Ismi. Ibu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu ya. Yang pertama, kalau surat tugasnya itu Pak Kakan, yang nanda tangan adalah Pak Kanwil. Pak Kanwil. Tapi kalau di yang anak staf atau eselon 4 itu langsung Pak Kakannya bisa Bu. Meskipun di hari yang sama untuk tugas yang sama ya Bu ya, nggak boleh digabung ya. Misalnya Sebaiknya menghadiri rapat. nggak digabung Bu. Izin Ibu ya sebaiknya Tetap dipisahkan Bu. Karena Iya. kan beda penanggung jawab ini ya Bu ya, tanda tangan ya Bu. Jadi Oke, sebaiknya dipisahkan. baik, terima kasih Bu. Ya. Yang legalisir misi. Ya Bu. Kalau legalisir itu Bu, mohon maaf kalau di pusat ini legalisir penandatangannya adalah Kepala Biro Eselon 2 atau dilimpahkan ke Kabak TU. Jadi bisa di eselon 2-nya, bisa di eselon 3-nya. Tapi atas nama eselon 2 ya. Gitu Bu. Jadi kalau yang teknis itu biasanya kalau bermohon kita kan ada aturan tentang legalisasi ini Bu. Jadi ada surat masuk nanti diterima di TU disampaikan ke langsung kalau aktif itu kan yang nyimpen di pusatnya kan di TU ya Bu. Jadi surat legalisasi itu masuknya ke surat masuk nanti kita sampaikan ke Kepala Biro. Jadi Kepala Biro memerintahkan ke Bukabak Persuratan dan Kearsipan. Iya, izin Ibu menambahkan ya Ibu. Jadi untuk legalisir kalau ini Ibu di Kanwil atau di Kantah ya?
Di Kanta, Bu. Ini terkait Di khusus Kanta ya, berarti legalisir sertifikat. penomorannya itu kan ada di Kasubag TU ya, Bu, sertifikat Iya. ya. Nah, Iya, berarti kewenangan untuk legalisir ada di Kasubag TU, Bu. Oke, Jadi baik. nanti langsung ke Kasubag TU sesuai prosedur aja, permohonannya harus lengkap. Nanti yang menandatangani itu adalah Kasubag TU. Demikian, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Iswi, Mbak Nunung atas jawabannya. Oke, terima kasih Bu Mona Aritana. Ternyata emang Saya banyak mau sekali tanya ya. ini, Bu, tapi di mana nih bukanya? Oke. Sepertinya memang banyak sekali ya. Izin Bapak Ibu. Saya lihat lagi di chat sudah tidak ada pertanyaan ya. Boleh saya Mbak, tidak tahu kenapa. Boleh. Siap. Silakan Bapak. Halo, Bapak dengan Bapak siapa? Pak Zainuddin, Bu. Oh, Pak Zainuddin. Siap, Bapak. Aduh, akhirnya ketemu lagi kita, Pak ya. Lagi, Mbak. Ini jaringan baru bisa masuk ini jadi Oke. Siap. ya terkait dengan penandatanganan surat. Ini misalnya ada surat masuk, Mbak. Surat masuk dari pengadilan atau dari kejaksaan. Biasanya kan di situ ada tanda tangan kolom penerima. Nah, ini kan nanti juga dijadikan arsip buat dia. Nah, yang harus menerima di situ siapa? Apakah ada yang tertentu yang harus menerima atau tidak? Yang pertama. Kemudian untuk penandatangan SKP, Mbak. SKP kan kalau kita fungsional, otomatis kalau misalnya saya di analis TU, berarti yang tanda tangan TU-nya. Nah, ketika misalnya pangkatnya TU lebih rendah, apakah dia masih harus tanda tangan SKP saya nanti? Itu Mbak, makasih. Ya, terima kasih Pak Zainuddin. Izin Bu Iswi, mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab dulu ya. Misalnya ada surat nih dari luar, terus yang tanda tangan di penerima suratnya itu siapa? Izin silakan Ibu. Surat dari mana tadi yang Pak bilang pengadilan ya? Dari pengadilan, dari kejaksaan, biasanya itu kan surat-surat penting semua. Oh gini Pak, kalau di pusat itu ada loket, jadi di daerah pasti juga ada ya loket penerimaan surat, harusnya ada. Itu yang terima di loket dulu Pak, kalau di kita diterima dulu. Kalau misalnya dia itu rahasia, biasa kita langsung teruskan ke pimpinan yang sesuai tujuan surat itu Pak. Kita akan menerima surat, petugas penerima surat itu yang tanda tangan Pak pertama kali. Kalau misalnya surat itu rahasia, tidak boleh dibuka di loket itu, berarti surat itu langsung diteruskan kalau di Kantah ke Kasubag TU-nya, kalau di Kanwil langsung ke Kabag TU-nya Pak. Jadi nanti kewenangan ada di beliau, surat itu yang boleh buka hanya beliau, gitu, di TU-nya, baik di Kantah maupun di Kanwil. Kalau dari pengadilan. Kalau misalnya Mbak, mereka berhalangan artinya tidak ada di tempat, apakah boleh diwakili oleh staf atau harus menunggu mereka? Kalau itu dia sifatnya urgent Pak. Kalau misalnya pejabat eselon berapa dulu yang ada nih Pak? Kalau di kantor itu kan ada Kasubag TU, ada kepala kantor. Nah kalau misalnya Kasubag TU-nya berhalangan, bisa langsung disampaikan ke Pak Kepala Kantornya Pak, lewat sekretarisnya mungkin. Karena kalau pengadilan itu ada juga yang rahasia, ada juga yang terbuka Pak, boleh diterima stafnya, boleh buka gitu Pak. Kalau di pusat ini banyak juga surat-surat pengadilan itu Pak, ada yang sifatnya rahasia, ada juga yang terbuka, memang kita terima sudah terbuka gitu Pak. Kalau yang terbuka berarti staf boleh tanda tangan penerima pertama kali surat itu Pak. Oke, jadi kalau yang tertutup menunggu. Kalau yang rahasia, itu kita biasa kita sampaikan langsung ke pimpinan. Kalau di pusat itu langsung disampaikan ke tujuan surat itu. Gitu. Kalau di Kanta mungkin ke TU-nya berhalangan ke Pak kakaknya. Tapi kalau dua-duanya berhalangan, ya
pasti ada dikomunikasikan ke pimpinan yang ada di tempat itu Pak, biar disampaikan secara itu siapa yang diberikan kewenangan untuk membuka surat itu, gitu Pak. Oke, oke. Izin Pak Zainuddin mungkin menambahkan sedikit ya, biasanya walaupun langsung seperti yang betul tadi disampaikan oleh Bu Iswi itu disampaikan ke pimpinan, tetap surat-surat yang rahasia itu diregister di office ya Pak ya. Kalau di kami ini di scan di amplopnya ya Bu Iswi ya. Ya, di scan. Kita scan Kita dulu hanya- Pak, lalu kita register di office. Seperti itu ya. Berarti Kan kita kalau scan di amplopnya. gini Pak, kalau di permasalahan surat itu kan biasanya kalau di pusat ada stempel tuh Pak, stempel surat yang masuk nih. Di situ kan yang pertama nerima tanda tangan dulu. Kalau dia misalnya rahasia, kita stempel amplopnya aja Pak. Gitu. Di stempel tanda terima surat masuk. Ya. Gitu. Itu Pak. Iya, makasih Mbak. Sama-sama Pak. Pertanyaan kedua tadi Mbak Ulan masih ada Pak Zainuddin? Ya, betul. Pertanyaan keduanya adalah untuk SKP ya, Bapak ya. Oke, kalau misalnya SKP-nya dari fungsional, tapi jabatannya berbeda nih, Bu Iswi, masih boleh nggak ya ditandatangani sama atasan langsungnya? Kalau lebih seperti itu. Silakan Bu Iswi, atau mungkin nanti bisa ditambahkan sama Mbak Tia sama Mbak Nurul. Kalau SKP itu yang tanda tangan strukturalnya, tapi kalau misalnya pejabatnya ini, pejabat strukturalnya misalnya jabatannya lebih rendah, ini pengalaman saya ya Pak, harusnya yang tanda tangan itu yang pejabat yang sama dengan kita paling nggak yang itu, yang di SKP itu, gitu. Jadi nggak boleh yang di, ya misalnya di suatu di kantor itu TU-nya mungkin tidak pejabatnya lebih rendah nih dari yang minta SKP nih. Jadi dia minta yang pejabat yang sama tapi yang selevel kalau nggak ke di atasnya langsung. Itulah yang terjadi, Mbak. Jadi saya golongan 3D, TU-nya 3C. Ya, itu. Saya konsultasi ke Kanwil, dia bilang atasan langsung. Jadi yang menilai saya ini 3C ini gitu. Ya, itu saya pernah ngalamin itu juga Pak. Jadi harusnya yang tanda tangan itu yang sama. Yang sama. Harusnya, ya. Kalau misalnya dia kan kalau di Kanwil tuh ada misalnya Kasubag TU-nya Esel 3C, tapi ada kasih itu yang 3D itu bisa di apa ya? Bisa ke situ Pak, gitu. Bisa Kalau dialihkan enggak kepala kantornya, malahan. Nah, saya coba Kalau aman mengajukan kepala kantornya Pak. Saya juga coba mengajukan ke kantor, kepala kantor, tapi kepala kantor menolak. Nah, izin Bapak mungkin sedikit menambahkan. Yang pertama mungkin nanti coba kita bantu Pak untuk menanyakan ke Biro Orpek ya Pak ya. Karena izin Pak, kalau memang pejabat struktural di daerah itu kadang memang kepangkatannya memang bisa di bawah pusat Pak untuk strukturalnya ya Pak ya. Namun sepertinya disesuaikan dengan pimpinannya langsung Pak, walaupun memang Bapak itu sendiri pangkatnya lebih tinggi daripada pimpinannya. Sepertinya memang pimpinan yang pangkatnya lebih rendah dari Bapak itu memang bisa menilai, karena memang SKP dari staf yang di bawahnya ini memang dinilai oleh atasan langsung. Namun nanti coba kami bantu untuk menanyakan ke Biro Orpek ya Pak, apakah nanti tetap ditandatangan oleh pejabat pengawas di atas Bapak langsung atau mungkin bisa lintas, karena kalau lintas kan sepertinya dia tidak mengetahui terhadap kinerja atau perilaku Bapak ya sehari-harinya. Ya, Seperti itu sih Pak. Dan Pak Kakan tadi tidak berkenan ya Pak ya untuk menandatangani ya. Iya. Coba nanti kita bantu. Saya sudah 2 tahun tidak bisa naik pangkat gara-gara itu. Jadi yang menandatangani SKP saya pangkatnya lebih rendah, ketika diajukan untuk kenaikan pangkat tidak bisa. Atau biasanya kalau di kami ini sendiri ada proses pemindahan pegawai Pak. Jadi di bawah pejabat yang mungkin golongannya 3C itu tidak ada staf yang golongannya lebih tinggi dari pejabat tersebut. Biasanya sih seperti itu sih Pak. Kalau di kami di pusat itu berlaku ketika yang di bawah dari jabatan yang di staf di bawahnya itu misalnya dia 3D itu minimal setara, tidak ada yang di atasnya. Seperti itu sih Pak. Solusinya adalah dipindahkan ke unit kerja di tempat yang lain ya, ataupun Bapak pindah kantor ataupun pindah unit kerja di
internal kantor pertanahan, tapi yang memang atasan Bapak itu setara atau lebih tinggi dari Bapak. Seperti itu sih, Pak. Atau kasubagnya dikasih pindah Ibu, yang atau diganti yang lebih tinggi. Oh, bisa juga itu. Benar, 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 Ada benar. usul nih, Pak. Kalau Ibu nggak berani, Pak. Saya kan duluan, Mbak. Kita duluan. Yang kasubag TU-nya sudah selevel sudah. Ketika yang selevel ini dikasih pindah, masuklah yang lebih rendah. Gitu. Jadi kalau bisa yang ini diganti yang lebih tinggi, ini dikasih. Nah, itu Iya, kan banyak kita, Mbak. Siapa tahu di ACC. Tapi kasihan juga ya, udah 2 tahun nggak bisa ya. Ya itu Pak, nanti mungkin bisa ditanyakan ya Bu Tias ke Terima kasih Bapak. Terima Sekali kasih. suaranya. Kecil sekali suaranya Pak ya. Ya. Jadi Baik, sama Bapak. mendengar nanti begini. Oh ya, siap, siap, siap. Tadi Bu Iswi menyampaikan nanti akan dikomunikasikan lagi Pak ya dengan Wiro Ortok. Semoga Ya, ya. mendapat jawaban. Atau kalau mau pindah ke pusat boleh. Saya sudah ngajukan. Nah, tuh kan Pak. Mbak Tias Ya. barusan ACC loh Pak. Menunggu Daftar juga. Asiparis Pak di pusat. Iya. Saya sudah ngajukan untuk Asiparis, tapi kan masih menunggu juga. Ya doakan lolos Pak. Oh iya, siap. Amin. Baik, terima kasih Mbak Tias, Bu Iswi, Pak Zainuddin untuk diskusinya. Semoga cukup menjawab ya, walaupun masih ada PR sedikit tadi, nanti kita coba koordinasikan ke Biro Orpek. Kemudian izin waktu menunjukkan 10.52, tapi saya lihat di kolom chat masih ada pertanyaan. Ini kira-kira gimana Ibu? Kita lanjutkan pertanyaan dulu. Oke, siap. Di sini ada dari Oke. Ada pertanyaan dari Kasubag TU Agam. Izin nanya Bu, terkait pelaporan akhir kegiatan di Kantah, apakah bisa eselon 4? Ini saya munculkan kembali bahannya ya Ibu ya. Di Kantah ya. Bisa dengar suara Bu. Saya Bu. Oke, lanjut Bu. Halo Bu, iya Bu, Ya, dengar. Iya. Ya. Mana Mbak Ulan? Untuk pelaporan itu kantor pertanahan kepala kantor sama Kasubag TU Eselon 4 berarti bisa Bu menandatangani laporan akhir. Ya, kayak misalnya PTSL gitu kan, atau laporan kegiatan redis, misalnya akun 4T Bisa. gitu. Ada Kasih ya Bu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Saiful dari Kota Pekalongan. Izin bertanya, Bu, di Kantah seringkali ada masyarakat maupun dari lembaga yang meminta legalisir sertifikat. Apakah bisa sertifikat dilegalisir di Kantah dan siapa yang berwenang untuk melegalisir? Gue bantuin Besi. Gue bantuin. Izin Pak Saiful menjawab. Kalau untuk melegalisir seperti tadi ya Pak ya, kewenangan itu kan ada penomoran untuk sertifikat. Nah, penomoran sertifikat itu kalau ada di tata usaha, maka untuk kewenangan melegalisir ada di tata usaha dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi secara hukum ya Pak. Permohonan itu kan ada dilengkapi dengan syaratnya apa aja untuk legalisir. Kalau memang sudah terpenuhi semuanya, maka kewenangan untuk penandatanganan legalisir ada di Kasubag Tata Usaha. Kalau di Kantah mungkin Kasubag Umum ya Pak. Seperti itu Pak Saiful. Tapi semuanya sesuai prosedur ya Pak. Misalnya itu kan untuk legalisir ada syarat-syaratnya. Pertama sertifikatnya, kedua misalnya untuk perusahaan atau masyarakat memang dia dicantumkan akte apa ya Mbak?
akte pernyataan pendirian atau apa, fotokopi KTP, fotokopi pokoknya yang mendukung gitu Pak. Mendukung untuk kalau benar itu sertifikat itu punya masyarakat, badan hukum ataupun untuk punya perorangan. Seperti itu. Kewenangannya ada di Kasubag TU kalau penomorannya memang ada di tata usaha. Gitu. Oke. Seperti itu Pak Saiful. Intinya bisa ya Bu ya? Bisa, tapi sesuai prosedur ya Pak ya, karena kan ada tuh syarat-syarat untuk legalisir ya Pak, di Permen 9 2018 ya, ada ya Mbak Ulan ya. Di situ kan ada syarat-syaratnya ya, untuk legalisir seperti apa aja, dipenuhi dulu syarat-syaratnya, kalau yang memang memenuhi syarat, bisa diberikan legalisir. Jadi nggak boleh sembarangan juga Pak, harus dilihat dulu semuanya, prosedurnya seperti apa. Demikian Pak Saiful. Siap-siap, makasih untuk infonya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Nunung. Pak Saiful sudah cukup jelas ya. Nanti mungkin kita bisa cek lagi sama-sama di Permen 9 2018 syarat-syarat untuk mengajukan legalisir. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari JFAA Ibu Reni dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Izin bertanya, untuk pejabat di Kantah yang diperbolehkan untuk TTD SPPD yang masuk dari luar Satker, tanda terima bahwa yang bersangkutan sudah sampai di tempat. Dan kebetulan eselon 4 ini memang tidak ada di tempat. Nah, untuk kasus seperti ini, apakah diperbolehkan untuk yang tanda tangan di SPPD itu siapa saja yang memiliki NIP atau memang harus wajib banget nih harus eselon 4 atau pejabat pengawas? Silakan Ibu. Halo. Kalau untuk ini Mbak, balik lagi ya, penandatangan SPPD itu sesuai yang ada di metrik itu. Kalau untuk Kantah harus eselon 4 paling rendah Kasubag TU. Kalau enggak langsung ke kepala kantornya. Itu Mbak. Halo. Baik, sepertinya sudah terjawab ya Ibu. Jadi eselon 4 Bu. Izin bertanya Mbak, kalau diperbolehkan. Ya, Nah, boleh. kebetulan kalau biasanya kasusnya itu kan para pejabatnya. Nah, kebetulan nih sama-sama nih Pak kakaknya enggak ada eselon 3-nya. Sedangkan eselon 4 mungkin pas ada penyuluhan PTSL atau apa gimana. Nah, kebetulan yang pas di kantor dan kebetulan juga ada si dari luar Satker ini misalnya dari Pemda kah atau dari apa, kebetulan memang butuh untuk tanda terima tanda tangan di SPPD-nya Bu. Nah ini yang kadang kita juga bingung, kalau suruh balik lagi butuh waktu lama dan mereka balik lagi nggak efektif dong. Nah kalau misalnya dan kebetulan yang ada tuh korsup-korsupnya, apakah diperbolehkan mereka untuk sekedar tanda terima bahwa yang bersangkutan itu memang benar-benar sudah sampai di kantor lah gitu ya, kayak gitu. Oke. Halo, halo izin. Suara saya kedengaran nggak ya, Mbak? Oke, iya kedengaran Ibu. Dengan Ibu siapa izin? Mungkin izin bantu jawab, Bu, dari izin Ibu, suaranya kecil sekali. Udah teriak, Pak. Halo, izin mungkin jika kondisi demikian, kami sampaikan juga Bu, Bu atau orang yang melakukan Mohon izin, suaranya kecil sekali. Ya, saya catat saja ya. Halo. Halo Ibu, izin. Coba dijawab dulu. Bisa. Izin Ibu, sepertinya hilang suaranya ya. Dijawab aja yang dari Lombok. Oke, mungkin Mbak Tias bisa membantu menjawab, Mbak Tias. Kalau enggak gini, coba aku jawab. Izin Mbak Ulan,
Bapak Ibu sekalian, saya tadi coba mencari ya dasar hukumnya. Saya kurang tahu ini apakah sudah update ataukah memang ada peraturan terbaru terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 KMK.02 2003 ya, tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap. Di sini itu saya lihat terkait dengan yang ditanyakan oleh Ibu Reni, ini ada di pasal, bentar tadi ya, 21 ya, tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dan pertanggungjawabannya. Jadi dalam hal ini memang disampaikan pejabat yang berwenang yang menandatangani Ibu. Di sini tuh sebentar. Pada SPPD dicatat itu di pasal 22, saya share screen kali ya, Bapak Ibu ya. Saya coba share screen. Ya, apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, di sini nanti mungkin bisa kita cek kembali apakah peraturan ini sudah update atau belum. Namun di sini saya tadi lihat di bab 4 tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dan pertanggungjawabannya. Ini pasal 22 ini menyebutkan SPPD merupakan bukti pelaporan. Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan, perhitungan biayanya terperinci, pembayarannya dan lain-lain. Pada SPPD dicatat tanggal berangkat dari tempat kedudukan ditandatangani oleh pejabat berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Lalu tanggal tiba berangkat dan dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak atau pejabat di tempat yang ditandatangani Ibu. Lalu tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang _pejabat lain yang ditunjuk. Ini sepertinya sudah jelas mungkin ya, pejabat strukturalnya mungkin ya Bapak Ibu ya. Kalau pejabat fungsional yang mungkin tadi hanya pejabat fungsional yang ada di tempat tersebut boleh menandatangani atau tidak, sepertinya mungkin menunggu kehadiran dari pejabat struktural yang hadir ya. Atau mungkin nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Biro Keuangan ya, ataukah memang di tempat Ibu ketika pejabat fungsional yang menandatangani PPK-nya PPK ya, PPK di tempat sana dapat membayar pertanggungjawaban tersebut atau seperti apa, itu bermasalah atau tidak ya Ibu ya? Karena ini kan memang kita kembalikan lagi ke SPPD orang lain ya. Ataukah nanti ketika kita memang hanya pejabat fungsionalnya ini tidak berlaku atau dikembalikan kembali kepada si kementerian lain ataupun dinas lain yang mungkin memiliki aturannya masing-masing ya Ibu ya. Selama ini gimana Ibu? Ada yang komplain kah ketika memang benar-benar tidak ada pejabat strukturalnya, hanya pejabat fungsionalnya saja dan memang pernah pejabat fungsional yang tanda tangan dan tidak masalah? Izin menjawab nggih. Nggih. Kalau dari teman-teman Pemda, biasanya mereka asal ada yang tanda tangan dari kantor kita, itu mereka nggak masalah sih. Tapi kalau kita sendiri kadang pengennya kan sesuai aturan tuh Mbak. Kalau misalnya eselon 4, balik lagi lah nanti kalau pas pejabatnya ada. Tapi mereka itu biasanya kan, wah nanti kita balik lagi Mbak, terus kita butuh waktu, terus iya kalau waktunya ada, biasanya kayak gitu. Makanya kita kalau mereka, oh ya sudah seadanya aja yang datang kita akan datangan, tapi sesuai dengan request sih sebetulnya. Tapi kalau secara aturan juga salah juga takutnya, Mbak. Iya, saya juga nggak berani juga nih menyampaikan karena ini kan aturannya ada di Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu ya. Untuk terkait dengan SPPD lembar 1 dan SPPD lembar 2 itu ada di Kementerian Keuangan. Nah, ini mungkin pertanggungjawabannya tapi selama mungkin mereka bisa atau tidak ada masalah dalam pencairan sih sepertinya tidak apa-apa ya Ibu ya. Namun nanti kalau memang pejabatnya ada, memang ditandatangani oleh pejabatnya. Seperti itu sih Ibu, daripada menyulitkan ya. Oke, terima kasih Oke. atas penjelasannya, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tias, terima kasih Ibu Reni, diskusinya menarik sekali. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11.05, sepertinya tidak semua pertanyaan di kolom chat bisa terjawab oleh narasumber kami ya Bapak Ibu. Saya selaku MC hanya bisa merangkum saja, ada beberapa pertanyaan yang sepertinya sudah berulang, seperti
seperti SPP di lembar 2 itu bisa digabung ataupun dipisah. Kemudian untuk SKP untuk kasus seperti Pak Zainuddin tadi juga bisa ditandatangani oleh Pak Kakan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk legalisir nanti bisa dicek kembali syaratnya di Permen ATR nomor 9 tahun 2018. Untuk mabar ke hari ini kami mohon maaf Bapak Ibu ada beberapa kendala teknis sehingga beberapa kali suaranya berdengung, tidak stabil, besar dan kecil. Semoga di mabar selanjutnya kita bisa perbaiki itu karena memang ternyata kami Zoom di tempat yang berdekatan Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Untuk pertanyaan yang belum terjawab Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan tersebut di grup WA ya Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian izin Bapak Ibu, karena beberapa kali teman-teman Japri gimana caranya kalau sertifikat di mabar episode sebelumnya itu belum terdownload. Saya izin share screen sebentar Bapak Ibu. Oke, untuk mabar di episode sebelumnya, misalnya Bapak Ibu sudah mendownload sertifikatnya tapi lupa disimpan di mana atau mau download lagi, Bapak Ibu tinggal masuk ke LMS PPSDM, kemudian Bapak Ibu cari di webinar. Di webinar saat ini sudah ada satu tempat khusus untuk mabar. Bapak Ibu klik saja di mabar. Nanti di sini akan terlihat mabar episode terbaru sampai episode yang pertama kali kita bergabung dengan PPSDM yaitu di episode 13. Nanti bisa diklik lagi, Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya untuk beberapa kali. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya kita memasuki sesi kuis Kahoot ya Bapak Ibu. Sebentar lagi Kahootnya akan saya mulai. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengikuti kuis Kahoot dengan memasukkan nama Bapak Ibu. Oke, saya stop dulu. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk ke kahoot.it, kemudian memasukkan pin gamenya 1107510. Sudah banyak yang masuk ya. ASN biasa aja. Waduh, ada ASN biasa aja. Pusbang, alhamdulillah nih ada teman dari Pusbang ikutan. Kutai Barat nih, Fasola. Sudah ada 41 yang bergabung. Ada K. Iya, terus bertambah. Ada Sulut hebat, wah hebat berarti Sulut ya. Kita lihat nanti kehebatan Bapak Ibu Sulut. Mama Zain, SDC Biki, wah banyak ya. Apa ya? Wah ada yang bingung ngasih nama. Namanya apa ya? Nih nanti kalau saya manggil gimana ya? Deda, oke, ada Retno. Ada Andri, Bapak Andri, Ibu Retno, siapa lagi? Aduh, namanya sama, Kahoot. Bisa dong, siap, pasti bisa ya. Ada semangat, iya setiap hari harus semangat ya Bapak Ibu ya. Ada Dedek, ada aku banget, wah ada aku banget nih, siapa nih aku banget? Ada Far, ada Gendis, ada aku. Oke, udah 92 peserta, 93 masih terus bertambah ya. Saya tunggu ya Bapak Ibu dengan memasukkan PIN 1107510. Bisa di kahoot.it.
Kemudian memasukkan PIN-nya 1107510. Oke, masih terus bertambah. Semangat. Oke. Waduh, makin banyak 106. Ih, Nur baby. Baik, terus kami tunggu Bapak Ibu. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah happy. Aduh, ada bocil lato-lato. Siap, sudah 116 peserta ya Bapak Ibu. Oh, masih bertambah. Baik. Oke, saya tunggu. Oh, masih ada aku. Siap. Oke, kita tutup sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai gamesnya. Panglima kembang. Coba masih terus bertambah. Baik. Kita tunggu sampai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Kita mulai gamesnya. Siap-siap. Semoga apa yang tadi disampaikan Bu Iswi bisa menjawab pertanyaan Kahoot kali ini. Oke, siap. Kita mulai. Mabar episode 16. 3, 2, 1. Surat perintah di kantor pertanahan dapat ditandatangani oleh, ya tadi Bu Iswi sudah mengulangnya beberapa kali. Masuk. Jawabnya cepat-cepat banget nih. Wow, hampir semua menjawab. Oke. Ternyata ditandatangani oleh Kakantah dan pejabat pengawas. Kita cek. Pis. Waduh, siapakah ini Pis? Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Pertanyaan nomor 2. Jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, maka menggunakan apa? Apakah UB, AN, PLH, atau PLT? Tadi sudah dibocorin ya jawabannya sama Bu Iswi ya. Aduh, yang jawab banyak banget nih. Cepat-cepat banget jawabnya. Wah, ternyata banyak yang benar UB karena dia memberikan kuasa satu tingkat di bawahnya. Sudah diberikan kuasa, kemudian memberikan kuasa lagi. Kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama. Aduh, ternyata tak terkalahkan ya. Saya bingung nih bacanya gimana ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Kewenangan penandatanganan naskah dinas diatur dalam permen berapa? Biasanya kalau pertanyaan tentang permen paling susah ya Bu Iswi. Soalnya ada tanggung jawab. Ayo kita cek siapa yang benar. Ada berapa nih peserta yang benar? Oke, ternyata banyak Bu Iswi, ada 55 peserta yang benar, yaitu permen 9 2008. Udah pada baca. Betul, udah pada baca ya Bu ya. Siap, kita cek Bu Iswi siapa. Aduh, ternyata memang nggak terkalahkan nih Bu. Siapa ya Bu? Siapa ya? Siapa ya? Oh ya, siap. Nanti kita tanya. Oke, kita udah punya kisi-kisi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Naskah dinas di kantor pertanahan yang hanya ditandatangani oleh Kakan. Selain Kakan tidak boleh tanda tangan ini apa ya? Surat perjanjian. Aku kemana tuh? Oh, yang ini agak lama jawabnya ya, bingung ya, siap. Oke, ternyata banyak yang benar. Hanya surat perjanjian kerjasama hanya boleh ditandatangani oleh Bapak Kepala Kantor Pertanahan. Kita cek apakah masih ada juara bertahan kita? Masih.
Ternyata tak terkalahkan ya. Iya, Bu. Salma Salsabil. Kok saya kayaknya nggak asing sama namanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Tanda tanganan naskah dinas luar yang tidak bersifat kebijakan atau keputusan atau arahan dapat dilimpahkan kepada siapa? Siapa ya? Dia udah beli nggak sih? Bingung ya, saya juga bingung. Wow, ternyata pejabat pimpinan tinggi media, Bapak Ibu ya. Ternyata banyak yang salah, tapi nggak apa-apa, nanti kita cek bareng-bareng lagi. Kita baca lagi di permen berapa? 9/2018. Kita cek ya Bapak Ibu. Podiumnya ada siapa nih? Peringkat ketiga Salma Salsabil, peringkat keduanya Kutai Barat, dan yang pertama, siapakah yang pertama? Si Ruhusi. Wah, ternyata dia membalap ya. Ada runner up kita, ada Pispi dan K. Oke, saya jadi penasaran siapakah Bapak Ibu yang di podium, mungkin boleh raise hand ya. Ada Sirosi, Salsabil, dan Kutai Barat. Boleh kenalan Bapak Ibu tadi siapa yang ada di podium? Boleh raise hand-nya. Ternyata Ibu Herling dari kantor BMS. BMS apa ya Bu Herling ya? Saya kurang tahu nih Bu Herling. Salma Salsabil. Siap. Boleh Ibu, siap. Oh iya gini Bu ya, siap. Mantap Bu. Terima kasih ya Ibu ya. Berarti Ibu sangat menyimak luar biasa. Baru ada satu nih podium, selanjutnya ada yang raise hand lagi nggak ya? Aduh, ternyata malu-malu Mbak Tias, Bu Iswi. Baik, terima kasih. Mbak Ulan izin. Iya Mbak Tadi Tias. kami coba menanyakan ke Mbak Anggun ya dari Biro Orpek terkait kasusnya Pak Zainuddin ya. Jika memang Pak Zainuddin ini jabatannya bukan pejabat fungsional, tadi disampaikannya analis ya, Pak Zainuddin ya. Nah ini seharusnya atasannya memang tidak memiliki pangkat yang sama, tidak boleh lebih rendah daripada Pak Zainuddin seperti itu. Jika memang benar, memang sepertinya yang harus pindah ini adalah Pak Zainuddin karena tidak boleh staf ini memiliki pangkat yang lebih rendah daripada atasannya. Jika memang Pak Zainuddin ini pejabat fungsional, memang benar yang tanda tangan SKP-nya harusnya Pak Kakan. Seperti itu jawaban dari Mbak Anggun, Mbak. Mungkin Pak Zainuddin menyimak ya Pak ya. Bapak JF atau apa Pak analis ya Pak? Analis fungsional Mbak. Oh fungsional berarti memang harusnya Bapak ditandatangani oleh Pak Kakan Pak SKP-nya. Terus Pak Kakan ya. Iya. Kalau Bapak analis atau ini itu analis ya Mbak Wulan ya, analis JF juga ya? Analis JFU ya? JFU Mbak Tias. Oh kalau JFU itu sepertinya strukturalnya yang tanda tangan ya. Iya. Seperti itu Pak. Bapak harus pindah dong Pak ke pusat berarti Pak. Jangan. Kalau tidak bisa kayak PU-nya yang pindah, dia minta. Siap, terima kasih Mbak Tias, cukup cepat sekali ya, langsung dapat jawabannya. Jadi intinya yang harus tanda tangan SKP saya Kakan. Iya betul Pak Kakan Pak ya, baik. Kalau bisa, karena saya sudah mengajukan dia kayak berat untuk menandatangani, bisakah ada semacam informasi dari Biro Orpek ke dia? Menjelaskan. Karena saya sudah ajukan, dia belum tanda tangan. Jadi bahkan kita konsultasi ke Kanwil, diarahkan ke TU. Jadi yang masuk persyaratan untuk ASI Paris itu SKP saya tanda tangan TU.
Kasubag TU-nya. Baik, Bapak. Nanti akan kami koordinasikan kembali. Untuk sementara jawabannya adalah SKP ditandatangani oleh Pak Kakan. Untuk selanjutnya mungkin koordinasi lebih mendalam lagi nanti kita bisa lanjutkan di luar forum ini, Bapak ya. Nanti kita bisa, Bapak boleh bertanya di grup atau via Japri ke Mbak Tias atau ke saya, boleh Bapak. Siap. Sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi presensi di LMS PPSDM dengan password 2407. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi presensi di LMS PPSDM dengan password 2407. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi evaluasi penyelenggaraan baru bisa mendownload sertifikat. Baik Ibu, terima kasih untuk Ibu Nur dari Kantah Palembang. Nanti akan kami upayakan untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan sehingga masuk dalam satu slide seperti mabar yang sebelum-sebelumnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada forum ini bisa kami tampilkan secara online. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu untuk menyalakan kamera, kita berfoto sebagai dokumentasi. Boleh ya Bapak Ibu dibuka kameranya, kita foto dengan salam arsip. Oke, saya mohon dibantu ya Mbak Yuni. Oke, siap. Dari slide yang pertama Bapak Ibu. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, kemudian saya lanjutkan ke slide selanjutnya, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak telah bergabung di Mabar. Semoga apa yang kita diskusikan pagi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Saya mewakili seluruh rekan-rekan dan penyelenggara Mabar episode 16 ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, juga permohonan maaf kami atas segala kekurangan yang terjadi pagi ini. Baik Bapak Ibu, sampai berjumpa di Mabar episode-episode selanjutnya. Jangan lupa diisi absennya. Kami akhiri Mabar episode 16 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih Bu Iswi. Bapak Ibu. Hehehe.